Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misar Mahidin dan teman saya Farhan Alam Syanas. Kami dari perwakilan Asisten Laboratorium Ilmu Ukur Tanah di sini akan memperkenalkan bagian dan fungsi dari alat teodolit. Baiklah, di sini sudah terdapat alat teodolit dengan merek Nikon dan tipe NE100. Alat teodolit ini memiliki bagian-bagian. Nah, di sini kami akan menjelaskannya dimulai dari teropong. Di bagian teropong itu terdapat yang namanya visir. Visir ini berfungsi untuk menembak secara kasar objek atau bisa dibilang mengarahkan alat ini, teropong ini ke objek yang dituju secara kasar. Selanjutnya di bagian teropongnya terdapat dua lensa, yaitu lensa objek dan lensa okuler. Nah, di sini menjadi satu bagian menjadi teropong yang dimana digunakan untuk melihat objek tersebut. Selanjutnya itu di bagian fokusnya. Di bagian fokus itu terdapat dua fokus, yaitu fokus objek dan fokus benang. Karena di dalam teropong ini terdapat yang namanya pembacaan benang, maka terdapat yang dinamakan fokus benang. Nah, fokus objek ini berfungsi untuk memperjelas bagian objeknya, sedangkan untuk fokus benangnya ini untuk memperjelas bagian benangnya. Bagian selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada pengunci dan penggerak halus secara vertikal. Pengunci ini berfungsi untuk mengunci pergerakan teropong secara vertikal, dan penggerak halus berfungsi untuk menggerakkan teropong dengan halus secara vertikal. Selanjutnya ada pengunci dan penggerak halus secara horizontal. Pengunci ini berfungsi untuk mengunci pergerakan alat secara horizontal, dan penggerak halus digunakan untuk menggerakkan alat secara horizontal dengan halus. Nah, untuk menggunakannya ini terlebih dahulu kita harus mengunci alat sebelum memutar penggerak halusnya. Selanjutnya, di sini saya jelaskan bagian nivonya. Bagian nivo itu terdapat dua, yaitu nivo tabung dan nivo kotak. Nivo tabung ini dan nivo kotak ini memiliki satu kesatuan yang sama, yaitu menyetarakan atau menyeimbangkan alat teodolit. Nah, untuk menyeimbangkannya kita menggunakan yang namanya sekrup ABC untuk menyeimbangkannya. Inilah fungsi dari sekrup ABC untuk menyeimbangkan alat tersebut. Selanjutnya bagian centering optis. Di sini berfungsi untuk menempatkan alat berada pada titik yang diinginkan, patok yang diinginkan. Bagian selanjutnya, di sini kita bisa melihat tombol berwarna orange. Ini adalah tombol power yang digunakan untuk menyalakan ataupun mematikan alat teodolit. Nah, untuk mengoperasikan alat teodolit ini, seperti yang kita lihat, ini adalah tempat baterainya. Alat ini menggunakan 6 buah baterai untuk bisa dioperasikan. Dan yang terakhir adalah display. Display ini berfungsi untuk melihat hasil pembacaan sudut dari alat. Nah, di bawah display terdapat beberapa tombol. Tombol yang pertama digunakan untuk penerangan display. Nah, tombol ini berguna untuk memperjelas pembacaan sudut dalam keadaan gelap ataupun silau. Tombol yang kedua berguna untuk mengubah satuan sudut. Jadi sudut ini dapat berupa persentase kemiringan ataupun derajat. Tombol berikut adalah tombol untuk mengubah arah sudut horizontal. Jadi alat ini dapat melakukan pembacaan sudut dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Nah, selanjutnya adalah tombol hold. Tombol hold ini berfungsi untuk mengunci pembacaan sudut secara horizontal. Jadi saat menggunakan tombol hold ini, maka biarpun alat digerakkan ke kiri ataupun ke kanan, maka pembacaan horizontal akan tetap pada angka yang sebelumnya. Tombol terakhir adalah tombol reset. Tombol reset ini berguna untuk mereset pembacaan horizontal. Cara menggunakannya yaitu kita harus menahannya beberapa detik hingga alat mengeluarkan suara. Nah, setelah suara terdengar, maka sudut pembacaan horizontal akan tereset menjadi 0. Jadi itu penjelasan dari pengenalan bagian alat dan fungsi dari teodolit. Nah, alat teodolit ini biasanya digunakan untuk
mencari sebuah luasan serta ketinggian dari permukaan tanah. Untuk mencapai tersebut, kita memerlukan beberapa data berupa pembacaan benang serta pembacaan sudut. Dari pembacaan benang, kita dapat mengetahui jarak serta ketinggian dari target yang dibidik. Sedangkan dari pembacaan sudut, kita dapat mengetahui arah dari target yang dibidik. Dari gabungan kedua data tersebut, kita dapat menghasilkan sebuah koordinat disertai dengan elevasinya. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan dari bagian dan fungsi serta beberapa output dari alat teodolit ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan bagian, fungsi, dan beberapa output dari alat teodolit ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya pamit dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.